saat tangani di tingkat kelurahan itu seperti maaf ketika ada insiden kekerasan terhadap perempuan yang harus melakukan visum, tentunya tidak ada di pemerkosaan, kita juga tidak akan selesai di rumah peluk, makanya dirujuk ke UPTD PPA. Dan ini gratis, semua pengaduan yang sudah direferal dirujuk dari Puspagama Peluk ke tingkat kota metro itu tertangani secara gratis. Visum juga tidak ada biaya, 5 perak pun tidak dikenakan biaya itu gratis, dan kita berpihak pada korban. Jadi untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya untuk korban ini seperti itu. Tapi jangan sampai ngadu misalnya. Harus jaga, jangan sampai ngadu. Tapi kalau emang terjadi silakan. Jangan sampai terjadi. Itu kalau Puspaga itu memang hanya ketika ada kasus atau boleh semacam kayak misalnya ada konseling. Konseling seperti Boleh. itu. Curhat gitu loh. Curhat di situ misalnya. Benar, karena di situ mengapa ada tokoh agama, tokoh masyarakat, di situ ada babinsa, babin kamtimas, itu untuk ketika ada permasalahan di tingkat bawah itu pintu masuk pertama ke sana. Jadi nanti di situ ada konseling juga di sana. Baru ketika tidak terselesaikan dirujuk ke atas. Berarti kalau ada ibu-ibu galau boleh nggak boleh? Aduh bu, ini mau wasip perlu tak pernah bilang tak ubah. Jadi kayak gosip deh jadi begitu. Yang diamanahkan di Puspagama Peluk itu adalah tokoh yang memang dipercaya oleh masyarakat gitu ya Bu ya. Iya. Jadi terjaga, rahasianya terjaga. Tidak ngompor-ngompori. Iya. Makanya namanya ombak. Ombak mana katanya kan? Gak boleh gitu ya. Nggak boleh dong. Kan kalau konseling nggak boleh kayak gitu kan? Memang harus berpihak. Walaupun itu tadi berpihak pada korban, tapi semuanya mendengarkan dan disaling di situ ya. Iya. Coba tangan, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Itu Pokja. Pokja 1. Pokja 1. Sekarang kita ke Pokja 2. Itu mengenai hal KM, budaya, pendidikan. banyak ya. Ya pas banget nih. Oh ya, apa itu pas banget maksudnya? Kita tanya ke bosnya Bu. Oh gitu, silakan. Terima kasih banyak Mas Tika sampai Mbak Kak Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Ketua PKK. Alhamdulillah kalau di Pokja 2 itu menangani pendidikan dan keterampilan. Nah, Pokja 2 itu punya 2 inovasi, salah satunya adalah jeboli. Itu jemput bola pembeli. Oke. Di latar belakangi kita ingin membantu kelompok UP2K yang ada di kelurahan untuk pemasaran hasil produksi mereka, baik itu kria ataupun makanan ya kuliner mereka gitu. Kan selama ini mereka berbuat gitu kan, artinya mereka suka kita ajak pameran gitu kan. Terus kita punya juga pojok pusaka telaga, itu ada Dekranas ya. Jadi kita pemasaran di situ. Tapi kalau kita berharap masyarakat itu berkunjung ke sana kan susah tuh. Kalau ke Dekranas tuh biasanya kalau kita punya tamu kita ajak ke sana. Tapi kalau Jeboli ini inisiasinya ingin menjemput para pembeli supaya lebih kenal dengan produknya UP2K Kota Metro seperti itu. Jadi setiap keramaian kalau itu insya Allah kita PKK dengar itu kita pasti ada. Nanti kalau misalnya Mas Tika, Mbak Liza mau buat keramaian, undang kami. Tapi biasanya ada kalau setiap ada acara-acara pasti Insya Allah ada. Jadi itu Insya Allah sangat membantu sekali, dan kebetulan juga hasil yang kami peroleh itu kita hubungkan ya dengan yang inovasi yang ada di Pokja 2 itu. Kami punya koperasi Kokometas, koperasi konsumen UP2K Sakai Sambayan Kota Metro. Itu PKK juga yang membina. Jadi kalau anggota PKK kelurahan, kecamatan, kota sampai dengan kelompok UP2K. Jadi itu juga merupakan tujuan pembentukan koperasi itu untuk membantu kelompok UP2K yang kekurangan modal gitu. Ternyata nggak hanya bank yang minjem-minjem, tapi PKK punya besar loh. Jadi pelaporan kita hampir 1,5 miliar Ibu. Ini belum laporan akhir tahun ya Bu. Jadi sampai November itu 431.700.000 sekian. Masuk anggota. Boleh banget.
kita anggota semua Mbak Eri, termasuk pelanggan tetap. Berarti ternyata memang ada operasi itu berjalan untuk P2K. Iya, oh iya. Nah itu kita membantu. Jadi melalui mungkin kalau kelompok P2K mungkin sungkan atau tidak masuk ke anggotaan PKK melalui Bu Camat atau Bu Lurahnya. Oh. Jadi kalau ada yang nggak amanah, ya kita pegang Bu Camat. Oh iya. Lain, terus itu lain. Artinya udah masuk ke penilaian, cuman alhamdulillah kita belum masuk ke juaranya ya. Okay. Karena ada yang lain mungkin, tapi mudah-mudahan masih harus diperbaiki lagi, meningkat lagi. Itu sebenarnya sih latar belakang Jeboli sederhana, kegiatannya sederhana, tapi mudah-mudahan sangat membantu masyarakat, khususnya untuk kelompok P2K yang mereka mungkin kalau hanya menjual nitip gitu kan di tempat mungkin ya agak susah sih ya, bukan susah, mungkin lambat. Nah ini juga rutin kita itu biasanya pada saat kita rakor PKK itu harus tayang di Boli. Jadi kita paksakan itu ibu-ibu camat, ibu lurahnya harus membantu kelompok P2K ini bersih. Keren loh kan, jadi dibantu publikasi untuk pemasarannya, dibantu modalnya, biasa. Dari inovasi, yang inovasi ya. Nggak itu, tapi terus terang dari sekian banyak itu aku baru tahu yang ini tadi loh, ternyata ada koperasi yang jadi dan sekarang belum. Mudah-mudahan sampai setengah M di akhir tahun, awal tahun. Tenang ditambahin ibu nanti loh, enggak ya? Oke, luar biasa. Hah? Pinjam, simpan dan pinjam. Simpan dan pinjam, luar biasa. Itu program dari salah satunya dari Pokja 2. Speechless dong, sampai setengah M loh. Ternyata ngurusin duit juga selain menghibur. Oh, keluarga namanya mama ngurusin duit ternyata. Tadi bantu Tujuan selanjutnya kan peningkatan pendapatan keluar, kesejahteraan. anggota. Luar biasa. Sekali lagi tangan dong buat Terima kasih. dengan Kota Metro. Ya Allah. Terima kasih Ibu Sel. Sama-sama Ya. Mas Tika. Terus orang sepintas kalau ngedir setengah M itu tadi. Yang ingin mau apa gitu ya? Iya itu. Dan dari mana gitu? Ternyata jalan di belakang. Iya, dari keanggotaan koperasi, anggota ini. Oh ya, sampai di 2024 anggota koperasi Komunitas Kota PKK Kota Metro berjumlah 65 orang. Jadi dari anggota kota, kecamatan sampai dengan Luar biasa. Semakin banyak anggota pasti akan semakin besar. banyak. Baru 65 aja Pak. Tapi nggak mudah. setiap tahun pembagian SHU itu. Ya Allah. Oke, luar biasa. Kita aja yang buktian juga deh. Pokoknya tiga tadi sudah cerita nih. Banyak sih ketuanya kali. Sekarang. 10 kata di contohnya orang ya. Kalau ketuanya mungkin Oh ya, itu ada. Pokja 3. Ibu Ketua 3. Ketua Ketua 3. Ayo Ibu, Bu Karna. Mungkin bisa menambahkan program dari Pokja. Ya, Pokja 3 selain tadi Puloka. buka. Si Puloka jalan kaki, lari Pak maraton. Silakan Pak. Terima kasih Kak Dika, Mbak Lisa pada kesempatan hari yang berbahagia ini telah hadir bersama kita Ketua Tim Penggerak Kota Metro yang mana membahas refleksi pergerakan PKK tahun 2000 sampai dengan tahun 2024. Di sini Pokja 3 tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Ibu Ketua dan Ketua Pokja 3, Ketua Bidang Pokja 3, yang mana saat ini best sellernya kegiatan itu yaitu Bank Sampah. Karena Bank Sampah ini adalah sekarang sudah menjadi program nasional. Ya, kita juga harus mendukung, setiap daerah mendukung program nasional tersebut melalui Bank Sampah. Dan di sini saya hanya menekankan saja dan memberitahu bahwa Kota Metro salah satu percontohan di seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung. Sudah dibicarakan sampai dengan tingkat internasional. Dibawa sendiri oleh Ibu Karina, yaitu sahabat dari Bapak Wali Kota kita, sampai ke luar negeri membicarakan bank sampah yang ada di Kota Metro, sehingga kita banyak juga mendapat support dari pemerintah pusat, baik dari pihak swasta juga, dari terutama dari Coca-Cola. Jadi harapan kedepannya untuk bank sampah ini kita tingkatkan dan terus kita tidak boleh patah semangat, karena program ini sudah menjadi program pusat dalam penanganan persampahan. Kita punya Perda nomor 5 tahun 2018 yang mana pengelolaan sampah itu
harus dimulai dari hulu sampai ke hilir. Kalau bukan kita sebagai masyarakat menangani dan mengolah sampah, itu akan siapa lagi? Kalau diserahkan saja kepada pemerintah, itu tidak akan selesai. Jadi mungkin di sini Bu Ketua dan semua Bapak Ibu, saya hanya menghimbau dan mengajak kembali kepada kita terus tingkatkan bank sampah sehingga kita tetap menjadi nomor 1 terutama di provinsi. Amin. Terima kasih Bu Ada, luar biasa. Nasional Bang Iya, sampah. Sampahnya jalan-jalan sampah ya. Harusnya saya juga ikut jalan-jalan gitu. Luar biasa. Tadi udah ke Pokja 3. Geser ke 4 mana 4? Keempat nih. 4 ini apa? Kesehatan. Oke, kita langsung aja nih ke Ini Mira. banyak kan kesehatan ya Bu ya. Kesehatan kan? Iya, Itu tuh hal-hal stunting, Benar. kemudian Apalagi? kegiatan posyandu, kemudian terkait pencegahan penyakit, salah satunya terkait IFA gitu Oh, ya, IFA kita lihat tadi ya. Oh, ya. perempuan gitu. Banyak. Berarti gak usah jelasin ya biar Sudah cukup ya. Tapi kesehatan ketika akhirnya kita tahu bahwasanya wali kota kemudian ibu PKK kemudian dokter gitu, itu menjadi hal yang ini harus keren kesehatan ya kan secara tidak langsung ya. Ketika kan dokter semua nih gitu. Nah akhirnya ternyata di salah satu di Pokja 4 inilah salah satu bukti nyata bahwa dokter-dokter luar biasa ini masyarakatnya juga insan sehat. Luar biasa. Silakan bercerita, silakan, Bu Mira. Pokja 4 Bu Mira. Terima kasih. Oh enggak merah. Kak ini lagi Oh, coba. Silakan. Kak Dika, Kak Lisa, Ih, sama Ketua ini. Penggerak PKK. Masalah tadi sudah disampaikan beberapa oleh Ibu Ketua ya. Sama tadi pengantarnya Kak Dika udah ngomong agak sedikit tadi itu ya. Aduh, ini berat bener nih bebannya kayaknya ya. Tadi dari Pak Walinya, Ibunya, kesehatan semua. Waduh, berarti peran Pokja 4 ini harus lebih lagi mendukung kesehatannya. Tadi sudah banyak Pokja 1 sampai dengan 3 begitu banyak inovasinya bergeraknya. Tapi kalau nggak masyarakatnya nggak sehat gimana? Pastikan. Itu ya kuncinya seperti itu, dan alhamdulillah PKK yang menjadi mitra daripada pemerintah itu luar biasa. Kami bangga tentunya menjadi bagian dari PKK, sudah membantu pemerintah Kota Metro banyak sekali prestasi yang sudah didapat. Kalau di Pokja 4 itu ada dari 10 program pokok PKK itu ada 3 ya, yaitu kesehatan, perencanaan sehat, dan lingkungan. Dari kesehatan sendiri ya Insya Allah sudah banyak sekali yang sudah kami lakukan dari PKK sebagai mitra dari pemerintah. Tentunya ini prosesnya itu bukan hanya sekali 2 kali, sehari 2 kali, tapi bisa dilihat Mas Dika, Kak Dika, Mbak Lisa, bahwa di tahun 2023 kemarin kita Kota Metro berhasil meraih kota sehat. Masya Allah. Luar biasa itu Bang. Kota sehat. Iya, kota sehat itu yang sudah 10 tahun itu kita tidak berhasil mencapai itu. Dan alhamdulillah dari kerja kita semua dari level bawah tadi sampai dengan level atas itu berperan penting di situ. Dan dari kesehatan itu tadi untuk kesehatan ibu dan anak, nah, termasuk di situ kita berhasil menurunkan untuk angka kematian ibu ya, dari sejak kepemimpinan beliau waktu zaman pandemi itu untuk kasus kematian ibu itu ada sekitar 3, dan sekarang alhamdulillah berturun dan 0. Tentunya tadi sebagai mitra ternyata ada inovasi yang tingkat kota juga itu bisa kita lakukan di level sampai dengan level bawah, sampai dengan masyarakat sendiri tahu itu ada inovasi. Kita ada jaringan masyarakat peduli anak ibu. Oh, jangan Kalau itu menjadi suatu inovasi Kota Metro yang harus kita perjuangkan menjadi milik emang Kota Metro ya, yang kita patenkan itu seperti itu. Dan itu tentunya manfaatnya sangat banyak ya. Jadi masyarakat itu tahu untuk kesehatan ibu ya, masyarakat bisa mengenal kehamilan itu beresiko atau tidak gitu. Kalau beresiko apa yang harus dilakukan itu tahu gitu. Jadi kita ada aplikasinya namanya Maternal Early Warning System. Nah itu setelah masyarakat tahu aja, ketika masyarakat tahu nih, oh kehamilan saya beresiko, nah nanti dia langsung kemana yang harus mereka tuju, dan itu sampai ke level rujukan. Jadi rujukan itu integrate, jadi ada integrate itu level rujukan udah bisa nerima nih dia, begitu nyampe ke rumah sakit itu sudah tahu, sudah diterima. Dan itu tadi alhamdulillah di kesehatan sendiri banyak yang sudah kita capai, termasuk meraih kota sehat, berhasil menurunkan tentunya banyak hal yang kota sehat itu hanya kota sehat, tapi itu banyak semua, ada 9 tatanan yang memang harus mencerminkan kesehatan. Dan untuk stunting pun, dan
itu di tahun benar disampaikan waktu tahun 2020 kita start untuk di prevalensi stunting itu ada di sekitar 27%. Bayangpun dari bukan bayangkan dari 27% itu 2021 menjadi 19 ya, terus 2022 menjadi 10 dan 2023 langsung menjadi 1 digit 7,1 dan kita luar biasa kan ya. Hampir 3 digit tadinya hampir 30-an ya 27 sampai sekarang 7,1. Itu gara-gara telur ibu-ibu. Iya betul. Ya. Jadi perannya banyak ya, jadi strateginya sebenarnya banyak sekali ya, bahwa kita itu untuk stunting itu melibatkan semua sektor ya, termasuk kita bagian daripada mitra. Tadi ada Ganjar Agung dengan 2 telur loh. Oh iya. 2 telur bisa menurunkan stunting. Nah termasuk juga di posyandu. Jadi posyandu itu di kesehatan ya, posyandu itu kita ini baru mulai, tapi kita sudah mulai duluan. Secara nasional baru mulai, kita udah mulai duluan. Gimana coba? Apa itu? Coba gitu. Mulai duluan dulu. Betul. Bahasa ini sudah bisa membaca itu 2 tahun ke depan apa yang harus kita lakukan di bidang kesehatan. Tadi dokter. Keren ya, gitu ya seperti itu. Termasuk kayak posyandu kita kan siklus hidup sekarang namanya. Jadi benar tadi orang tuanya Mbak Lisa, posyandu itu bukan lagi balita dan ibu hamil. Jadi sekarang semua sesuai dengan siklus hidup, tahapan siklus kehidupan itu menjadi sasaran daripada posyandu. Dan tadi luar biasa untuk Metro Utara, posyandu Mawar itu masuk 5 besar nasional. Kalau 5 besar nasional itu jumlah posyandunya itu hampir 400 ribuan lebih. Nomor luar biasa ya. Dan kadernya itu ada jutaan ya, 1 juta lebih, hampir 1,2 jutaan itulah ya, itu kadernya. Dan kita kader inovatif kita juga alhamdulillah masuk lah ya, walaupun belum masuk ke 5 besar seperti itu yang itu luar biasa. Jadi benar-benar tadi saya katakan ini baru mau wacana di tahun 2025 ini bahwa posyandu itu harus siklus hidup, tapi kita sudah melaksanakan. Dan kedepannya justru tadi setiap rumah tangga itu akan menjadi sasaran daripada posyandu. Jadi perbaikannya itu kadernya itu nanti punya tanggung jawab, punya binaan atau seperti itu ya. Kalau kita posyandu binaan, jadi punya tanggung jawab. Misalnya kita ada di setiap posyandu itu ada 5 kader misalnya. Satu kader itu harus bertanggung jawab 50 sasaran yang ada. Jadi sudah seperti itu, jadi tahu. Nah, ada kunjungan rumah. Jadi sudah pada saat kunjungan rumah itu bukan hanya yang dilihat ibu hamil dan balita, tetapi termasuk juga lingkungan, semua lansia. Posyandu itu per kelurahan atau Per RW. Ya, jadi kita ada 158 posyandu tahun 2024. Sekarang kita nambah Bu Ketua ada 2 posyandu lagi karena memang sasarannya banyak. Jadi ada suatu wilayah ya di Yoso Mulyo itu ada tambahan 2 posyandu lagi. Jadi kita ada 160 posyandu. Dan itu tadi keluar nih Permendagri nomor 13 itu bahwa antara PKK dan posyandu kan sama LKK. Nah, jadi nanti ke depannya PKK ini jadi ketua Bunda Posyandu atau ketua tim pembina. Oh, selamat ya Ibu. Betul. Nanti Ibu ketua jadi posyandu. ya. Baru mau berjalan di tahun ini kita sudah duluan, kita sudah ada inovasi tadi posbedika kan, jadi kita punya posyandu binaan PKK gitu ya, termasuk tadi salah satunya yang berhasil meraih secara tingkat nasional tadi. Itu baru kita udah duluan lagi kan, udah duluan lagi seperti itu yang luar biasa. Jadi seperti itu. Dan di kelestarian lingkungan tadi termasuk sebenarnya kolaborasi juga dengan Pokja juga ya di situ ya, bagaimana lahan pekarangan itu nggak boleh kosong, termasuk ada tadi tuh memanfaatkan untuk misalnya tanaman toga atau ada misalnya untuk kolamnya gitu. Jadi tidak boleh tanah itu kosong, jadi itu dimanfaatkan. Dan termasuk juga toga itu bagaimana sekarang kita masyarakat itu untuk paham dan tahu bagaimana kapan kita harus pergi ke sarana pelayanan kesehatan gitu. Kalau masih bisa kita dengan obat rasional gitu, obat tradisional masih bisa kita ikutin, itu bisa kita manfaatkan. Dan kita sudah melatih waktu itu Pak Kadika, waktu itu kita sudah melatih ada beberapa yang kader untuk pemanfaatan toga itu untuk obat-obat tradisional.
Oh, sampai segitunya ya? Sampai segitunya Pak. Termasuk di kelestarian lingkungan ini juga dari tadi sampah itu yang menjadi berkah ya, sampah menjadi berkah itu menjadi kita mitra juga dari pemerintah bahwa kita juga kemarin itu masuk dapat penilaian dari STBM Award paripurna. Masya Allah. Ya, tadi itu termasuk daripada pelestarian lingkungan yang sudah kita lakukan. STBM itu kapan lagi ya? Total. Penunjangnya cukup banyak mereka tadi hasil output yang didapatkan itu ya sebenarnya dari peran kita semuanya tadi. Kita lihat kalau kita sudah kerja keras itu yaitu prestasi yang sudah kita gitu, dan udah banyak sekali kalau meliputin prestasi banyak ya. Tapi tentunya lebih banyak juga peran PKK di situ. Nah, terkait itu juga di perencanaan sehat kita ada yang selanjutnya perencanaan sehat di Pokja 4 itu kita koordinasi juga kolaborasi dengan APP dan KB ya. Jadi pada saat ada pemasangan KB massal misalnya gitu itu kita ada juga seperti Bu Ketua sampaikan tadi itu jadi beban saya juga emang Bu Ketua tim gerak PKK dulu sebelumnya beliau adalah ketua Pokja 4 dan prestasinya udah banyak sekali yang lebih baik gitu tadi ya. Dan alhamdulillah dengan prestasi waktu tahun 2018 itu ada DOIFA dan tentu saya juga ikut juga membantu waktu itu anggota ya seperti itu. Dan alhamdulillah di DOIFA itu yang inovasinya juga sudah kita coba untuk masukkan, dan itu sebenarnya kenapa itu dikeluarkan inovasi itu gerai keripik sedara ya kalau kami punya itu gerakan peduli kanker serviks dan payudara yang mana tadi peran perempuan itu sangat penting dalam rumah tangga. Kalau kita sendiri sakit, gimana tadi yang mau segala macam arisan aja dia, nah, itu kan urusan istri saya katanya seperti itu ya. Jadi bagaimana wanita itu harus sehat tadi kayaknya termasuk dengan pedulinya atas kanker serviks dan payudara. Dan dengan inovasi itu kita alhamdulillah berhasil menurunkan kasus daripada kanker serviks ya. Kanker serviks itu berhasil kita turunkan. Tetapi untuk kota metro sih, tetapi untuk di rumah sakit ternyata banyak juga untuk kanker payudara. Tapi kita tidak diam terus coba berupayakan itu kita sosialisasikan, kita kampanyekan seperti itu. Dan ternyata sejalan dengan pemerintah juga kita ada DNA HPV. Jadi lebih DNA HPV itu pencegahan awal. DNA HPV. Iya. HPV, papillomavirus ya. Itu tuh virus yang menyebabkan kanker tadi gitu. Dan di situ pun kita sudah gratis lagi. Nah itu yang coba untuk mengedukasi lagi karena kalau kita lihat kita kalau untuk yang kanker ini kita kerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia dan alhamdulillah yang diketuai oleh juga beliau Ibu Ketua Tim Gerak PKK, dan itu kita sifatnya sudah selain untuk deteksi sosialisasi kita bisa supporting juga. Jadi pada saat itu biasanya kan kita butuh memberikan kekuatan mental nih untuk penguatan mental itu kita hadir di situ juga data kunjungan sejalan juga dengan home care-nya ada kita kunjungan. Dan selanjutnya di perencanaan sehat itu untuk alhamdulillah untuk kota metro sudah UHC. Nah salah satu juga ya apa tuh Universal Health Coverage. Jadi itu di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung itu cuma sekitar 6 kalau nggak salah yang sudah UHC, dan metro terus banyak sekali. Nah itu yang itu kita tentunya apa peran kader PKK terutama Pokja 4 kita di situ coba untuk mendata. Data jadi mana masyarakat yang tidak memiliki asuransi yang belum masuk terdaftar, dan itu alhamdulillah udah kita data semua. Jadi luar biasa lah untuk Pokja 4 kita terutama untuk kesehatan ibu dan anak kita sudah mencapai semua itu keberhasilan titik adalah di kota sehat. Jadi benar-benar Bisa buatnya. Kurang lebih seperti itu ya ketika ya. Jadi ada 3 program di Pokja 4 dan prestasinya ya luar biasa tentunya peran daripada ketua yang di kelurahan dibantu kader PKK dan kader Posyandu termasuk juga dengan ketua seperti itu. Saya rasa cukup dari Pokja 4. Maaf untuk kekurangannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya namanya juga kesehatan itu nih. Harus sehat, bagus. Benar. Soalnya yang ketika aku ingat sekali ketika beliau awalnya kita ketika ngomong jam ngapain dan sekarang 4 tahun gitu berserang bahwa benar-benar terasa bahwasannya imbasnya apa yang terjadi di Ya. jam apa ini. Gitu Bu ya. Dan sesayang itu ternyata PKK. Iya. Benar-benar. Sayang banget kenapa Bu bisa sayang banget sama masyarakat gitu. Kalau PKK kan mitra pemerintah. Benar. Pemerintah ini salah satunya adalah eksekutif yang mana kemarin sebagai leadernya adalah Pak Walinya Dr. Wahdi sebagai konsultan. Beliau punya tools yang mudah sehingga kita gerak itu tidak gerambiang. Ya. Tahu gerambiang nggak ya? Ya awang-awang, abu-abu. Ya, karena kita saat itu COVID, orang takut keluar, tapi kita harus terus berjalan. Gitu. Jadi satu untuk kesehatan semuanya bergerak berasas Jamapai Benar. sesuai siklus kehidupan. Gitu. Ternyata secara nasional sekarang posyandunya pun juga siklus hidup, gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan ya. Namanya termasuk stunting ini nggak bisa diputus hanya di satu sisi di usia, tapi siklus hidup gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua untuk ekonomi kita punya toolsnya Pak Wali beri MP2 Metro Bangga Beli. Jadi kita bergerak itu mudah. Kemudian satu lagi itu Jamapai MP2. Kemudian satu lagi tadi apa ibu-ibu? Oh iya Gemerlang kalau untuk pendidikan. Gemerlang itu menuju Indonesia Emas kita mudah dengan Gemerlang generasi emas Metro Gemerlang. Jadi tahapannya apa kita jelas gitu. Siapa aja yang mau menuju sana gitu. Jadi kalau tanpa tools kayaknya kita juga bingung ya. Okay. Kita ngelakuin apa ya? Ekonomi apa? Tapi dengan ada toolsnya seperti itu jangan bingung. Ada 3 tools selesaikan. Ayo semua. Jadi kita lebih mudah bergerak. Benar-benar. Terus terima kasih ya ini bisa karena luar biasanya dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan. Satu prinsipnya ikhlas. Coba kalau tidak, mana bisa saya bisa itu, mana bisa saya bisa, Mana bisa saya bisa, ya kan? Karena tanpa keikhlasan semuanya ikhlas. Dan ikhlas itu nilainya ternyata tidak di depan manusia, tapi di depan Tuhan gitu. Kemudian tadi disampaikan outputnya, indikatornya banyak. Kemudian hal-hal yang dilakukan banyak, outputnya juga jelas gitu ya, outcome-nya juga beberapa prestasi dan lain-lain seperti itu. Dan kembali lagi secara lebih luas outcome-nya adalah sebenarnya ingin kesejahteraan masyarakat. Salah satu kesejahteraan masyarakat ya kita harus menyediakan stunting tidak ada lagi. Kemudian juga bagaimana inflasi juga dapat terkendali dengan baik seperti itu. Kemudian kesehatan kita juga sudah tercover dengan baik seperti itu. Tapi sekali lagi dunia juga secara global juga fluktuatif gitu ya. Ya tinggal kecerdasan kita. Bagaimana kita bisa mencapai generasi pasti 2045 yang tentunya tidak bisa secara nasional mencapai begitu saja tanpa dikokohkan dari tingkat kota ataupun kabupaten. Wow, ya. Tapi banyak kesan hal-hal yang luar biasa seru-seru yang bersama-sama dilakukan. Ya. Ada hal yang menarik gak yang ingin diceritakan ya? Lihat wajah-wajah ibu-ibu itu loh. Oh aku waktu di sana itu Ya. apa metik sayuran bareng-bareng? Oh banyak ya. Ya pernah ke sawah, ya pernah Masa sampai ke sawah Bu ya? ke ternak turun. Kemudian saat COVID juga kita keliling. Kemudian kita juga keliling home care itu keliling. Home care itu tidak mudah loh. Kita kan tidak berkunjung begitu saja, tapi kita juga memikir kita bawa apa ya. Nah itu serunya gitu. Ya kita kadang-kadang iur dengan tabu tadi gitu. Jadi tidak semua dana itu dana pemerintah. Liza, Pak Adi. Jadi bagaimana kita itu akhirnya saya mengajak ayo yuk kita bantu. Ya mungkin awalnya dengan segala keterpaksaannya, tapi mungkin akhirnya oh iya ya kita kan tetap harus berbagi gitu. Sehingga itu memotivasi kita tabu tetap berjalan dan dipakai untuk tadi home care. Home care kan tidak mungkin kita nengok orang sakit hanya nengok gitu kan. Jadi kita juga selain nengok kita juga ada hal yang dibawakan. Selain kita juga dari kesehatan juga hadir. Itu juga program Pak Wali kemarin. Wah, Seperti itu lucu, pokoknya seru. Kemudian sampai nggak ada yang awalnya putih jadi agak coklat-coklat eksotik. gitu ya Bu ya, agak Jadi terima kasih ibu-ibu semuanya yang sekarang kulitnya mungkin lebih eksotik. Tapi nanti semoga
sudah selesainya periode saya mungkin bisa dipermak kembali ya. Terus sekali lagi terima kasih dan mohon maaf terkait hal tersebut. Gitu kan ya? Iya lah ya. Tapi yang jelas menarik ketika akhirnya bertemu dengan ibu-ibu PKK dari semua di tempat dimanapun, di lapangan dan segala macam, semua itu dengan kebahagiaan. Benar kan? Karena tadi itu kerja ikhlas. Karena ikhlas. Gak ada harganya pasti. Kita tidak tahu ya, ikhlas itu hubungannya dari manusia dengan Tuhan. Tapi kita yakin kan, karena kita semua orang beragama, pasti Allah akan memberikan sebuah kebaikan kepada kita, kepada anak kita. Kita konsepnya seperti itu. Dengan berbagi bukan berarti menghilangkan arti, tapi justru menambah rezeki. Ya, konsepnya begitu. Apapun yang diberikan Tuhan, kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Gitu ya konsep bersyukur ya. Kalau dengan berbagi kita jadi makin berisi kan. Semuanya jadi berkah. Alhamdulillah semuanya lah Bang. Bersyukur ya Bang. Banyak ya waktu itu, berapa banyak ini kita sejam setengah banyak. Tapi untuk sebelum kita akhiri semuanya, ibu-ibu ada yang mau sampaikan kesan-kesan hal-hal baik luar biasa, ibu-ibu dari kelurahan mungkin? Capek ya Bu. Ada nggak? Hah? Capek diajak Ada nggak? Nggak ada. Belum ada. Ada yang mau ngomong? Ada yang mau ngomong nggak? Hah? Satu gitu. Hal-hal baik, kesan-kesan, kebahagiaan yang sudah 4 tahun, hampir 4 tahun ya. Walaupun tidak semuanya 4 tahun, tapi hampir semua 4 tahun. Jauh ya. Ada? Jauh. Ayo ada nggak? Hal-hal baik saja. Ada enggak? Tapi ya jangan dipaksa. Ya kalau nggak ada, benar. Saya bingung apa yang disampaikan sudah lengkap sih. Oh, dari Ibu Luraya Semulyo. Iya, silakan. Selain nggak usah ngomongin prestasi, udah semuanya banyak sekali. Itu kesan-kesan hal-hal baik yang emang selama kurang lebih beberapa tahun yang kita jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tim penggerak PKK Kelurahan Semulyo. Selama 4 tahun di PKK banyak sekali kemajuan Bu Pak, di mana Kota Metro semakin maju, semakin banyak prestasi dan semakin memperdulikan masyarakat. Karena program-program yang dari PKK itu sangat menyentuh masyarakat, di mana ada tabung, ada home care untuk peduli kesehatan juga ke masyarakat, juga ada peningkatan perekonomian pun juga diperhatikan. Dari semua segi dan lini itu PKK ada di situ dan memberikan sumbangsih yang banyak untuk kemajuan Kota Metro. Di mana di kepemimpinan untuk Ibu tim penggerak PKK Kota Metro, kami sangat berterima kasih Bu. Di sini kami mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan teladan dari ibu-ibu, di mana untuk khususnya Ibu PKK Kota Metro, Ketua PKK Kota Metro, kita bisa meneladani keteladanan beliau. Untuk kedepannya kita tetap semangat meneruskan visi, misi dan program PKK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua tidak. Pesan saya pesan saya episode 1 ini boleh selesai. Tapi segala sesuatu bukan berarti berakhir. Benar. Jadi otomatis kita harus bergerak untuk Kota Metro yang kita cintai. Ya, semua lagi-lagi ikhlas, bersyukur, alhamdulillah. Tapi yang jelas banyak hal yang sudah terjadi, banyak hal yang sudah kita jalin. Tidak akan berakhir sampai sini, bukan. Ini bukan menjadi akhir, tapi ini menjadi hal-hal baru yang akan kita temui nanti ke depan. Benar. Ya. Karena semua program yang sudah dijalankan, prestasi-prestasi harus itu berkesinambungan ke depannya kan. Dan ini mungkin menjadi milestone-nya ya, batu loncatan untuk PKK sehingga nantinya lebih baik lagi kan. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir Ibu closing statement untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Untuk kita semua. Ya, itu tadi ya, bahwasanya kita ditakdirkan ini memang untuk pembenahan pasca Covid, saat Covid dan pasca Covid seperti itu. Jadi kemarin yang mungkin acak-adul dari segala sisi, kesehatan, perekonomian, sosial budaya dan lain-lain seperti itu, alhamdulillah kita mampu tegakkan. Tidak hanya sekedar tegakkan, tetapi ternyata Metro mampu berprestasi.
Tapi sekali lagi kita semua adalah manusia, tentunya jauh dari sempurna dan bisa sempurna kalau kita bersama-sama. Jamapai merupakan semangat kita bahwasanya dengan kebersamaan, dengan kolaborasi, sinergi segala sesuatu bisa tercapai. Dan terakhir adalah Tuhan Allah SWT yang akan berikan kita di posisi yang terbaik. Satu lagi bahwasanya episode ini boleh selesai, tapi bukan maknanya adalah berakhir ataupun terakhir, karena kita masih ada mimpi-mimpi Indonesia Emas 2045. Kita awali dengan gemerlap mengenalkan generasi emas Metro Cemarta. Begitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Silvi. Terima kasih Ibu-Ibu Pokja, Bapak, Ibu-Ibu Camat, dan Ibu-Ibu Lurah. Nah, terima kasih banyak Ketua PKK. Semuanya sempat itu terima kasih banyak. Berapa ya gitu waktu ini? Jam setengah ya? Iya. Gak tahu ya. Gak banyak sekali ya kan. Terima kasih semuanya Mbak. Hari ini hari yang luar biasa penuh kebahagiaan dan keceriaan. Lagi-lagi bahwasanya hari ini bukan akhir dari semuanya, tapi kita akan memulai babak baru. Saya Andi undur diri dan terima kasih banyak semuanya bersama rekan saya. Saya Liza, terima kasih atas perhatiannya. Dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ada nggak? Apa yang? Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.